Hai Sobat ASN, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan kami bertiga, saya Azwar. Saya Witra. Dan saya Harta. Kita hari ini akan ngobrol soal personal branding atau pencitraan diri positif ASN. Kita akan berbicara dengan siapa, Bang Witra? Kita akan kedatangan narasumber terkait dengan etika. Beliau bernama Bapak Sandra Erawanto. Beliau pakarnya keprotokolan sih infonya dari Sekretariat Negara. Mungkin kita undang aja langsung ya. Oke. Ya, selamat datang Pak Sandra. Gimana kabarnya Pak Sandra? Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Mas? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ya, kalau saya ingat beberapa kali kami bertemu dengan Pak Sandra ini, kesan yang terbangun itu adalah Pak Sandra ini sangat rapi. Kalau boleh berbagi cerita nih Pak sama kami bertiga, seberapa penting sih penampilan dan cara berpakaian bagi ASN itu sebenarnya Pak? Baik, terima kasih Mas Aswar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita silaturahmi lagi ya. Mungkin kalau teman-teman Dilan ataupun sahabat-sahabat yang lain yang sering memperhatikan, memang dalam kesempatan pada saat memang memungkinkan saya harus keluar dari rumah, maka di prinsip saya adalah, apalagi dalam waktu kedinasan, maka prinsip saya pada saat saya keluar rumah, maka saya harus memperlihatkan yang terbaik kepada orang lain. Satu, mungkin dari sisi agama ya, bahwa kata Rasulullah, kalau keluar, tunjukkanlah yang terbaik biar orang senang kepada kita. Apalagi kita adalah ASN. Standar kita dan tugas fungsi kita adalah melayani atau pelayan publik. Sehingga tentu loh dong masyarakat yang melihat kita, baik saya langsung ke masyarakat sebagai pelayan publik di lapangan maupun sebagian dari pemerintah, sebisa mungkin ASN itu harus dilihat rapi, enak dilihat. Selain pakaiannya nanti pertama bagus dulu, ya rapi dulu, nggak harus mahal. Nanti baru kita masuk ke perilaku, ya udah rapi, bersih, lalu orangnya juga santun. Saya yakin masyarakat nggak akan protes sama pemerintah dalam hal ini ASN-nya. Mungkin itu, Mas. Baik, tadi Pak Sandra sudah menyebutkan ada dari segi agama dan perilaku di situ ya Pak Sandra ya. Sebenarnya ada nggak sih aturan tentang berpakaian bagi ASN ini sendiri? Pakaian itu mungkin dari sisi pribadi ya, agama, tapi yang kedua kita harus masuk ke sisi aturan negara, di mana peraturan tentang pakaian itu sudah diatur, mungkin dari sisi undang-undang, dari sisi peraturan. Yang terbaru itu tentang peraturan Presiden nomor 71, itu Kepres keputusan Presiden 71 2018 tentang pakaian ASN atau pakaian pada acara kenegaraan atau acara resmi. Di situ diatur tentang bagaimana jenis pakaian. Nah, turunan dari Perpres ini itu ada masing-masing peraturan di kementerian lembaga, dan tentu tidak ada kementerian lembaga yang tidak pengen atau tidak mengatur ASN-nya harus berpakaian sesuai standar. Nah, dengan asumsi dasar aturan negara inilah kita sebagai ASN ya harus mengikut itu. Jangan sampai peraturannya mengatakan hari Senin, Selasa, Rabu misalnya di Pemda itu pakainya bajunya kaki, Senin, Selasa, Rabunya pakai baju putih, Kamisnya misalnya bebas rapi, Jumatnya pakai batik, ataupun di instansi mana saja saya yakin sudah ada membuat peraturan tentang pakaian. Lalu orang yang diatur berpakaian kaki, coklat di hari Senin Selasa, itu ternyata pakai baju batik di hari Senin atau pakai baju putih. Nah itu it's like orang bilang badut di pesta, dan itu membuat citra tentu masyarakat tidak suka melihat kok bapak ini sendiri berpakaian beda. Bagaimana di kantor? Nah ini merupakan citra yang harus kita perbaiki. Jadi menurut saya, dalam versi saya, bahwa berpakaian itu satu, membanggakan diri. Yang kedua adalah membahagiakan orang yang melihat, selain kita mematuhi aturan yang diatur oleh negara. Itu dari prinsip saya. Jadi selain ketaatan beragama, juga ketaatan terhadap peraturan negara. Menarik Pak Sandra. Dan bikin senang orang yang melihatnya juga ya Pak Sandra ya? Betul. Orang bahagia melihat kita, insya Allah kita dapat amal. Pokoknya semuanya dapat deh. Aturan negara yang utama pasti. Yang kedua, mungkin kita sesuai agama masing-masing nggak ada loh. Kok kita keluar rumah tidak rapi ya, apalagi kita dibayar negara loh untuk melayani orang. Masa kita harus
menampilkan penampilan yang kurang enak di mata. Kenapa sih orang senang ke bank, BUMN atau ke perusahaan swasta, kok ke kantor instansi pemerintah nggak keren sih? Kenapa? Ya katanya pegawainya begini Pak, nggak rapi, pakainya tidak setrika dan sebagainya, tidak sesuai. Inilah yang harus kita perbaiki. Revolusi mental ini kalau dari sisi saya banyak, kan kita mulai dari penampilan. Ya, itu mulai penampilan yang pertama dilihat adalah apakah seseorang itu menggunakan pakaian sesuai dengan apa? Satu, jabatannya, dua, aturan kantornya, tiga, waktunya, empat, usianya, yang terakhir jenis kelamin. Nah, ini akan menjadi pembahasan yang menarik buat kita nanti. Kalau didengar dari ulasan Pak Sandra tadi, ternyata cukup kompleks ya Pak ya. Dan saya yakin Pak Sandra ini sudah keliling Indonesia, bahkan keliling dunia. Kalau menurut Pak Sandra terkait cara berpakaian ASN masa sekarang ini Pak, apakah termasuk wajar ataukah banyak sekali yang mesti dibenahi Pak? Dari kacamata saya ya, mungkin bagi sahabat-sahabat ASN atau siapapun yang mendengarkan, Alhamdulillah Allah memberikan saya kesempatan untuk sharing, silaturahmi, berbagi ilmu, baik dari sisi kementerian lembaga maupun hampir ke seluruh pelosok Indonesia. Nah, dari kacamata pengamatan saya memang bahwa adanya aturan-aturan tentang pakaian ini alhamdulillah itu sudah menjadi standar baku dan dipatuhi oleh ASN. Nah, ternyata masalah-masalah yang ada itu hanya dari kadang individu. Nah, inilah individu inilah yang perlu kita kembalikan kesadaran bahwa Anda pejabat atau bukan pejabat, Anda PNS ataupun adalah P3K atau pegawai kontrak di suatu institusi negara, itu harus kembali menyadarkan diri bahwa pada saat kita sudah terdaftar, kita itu berdiri, duduk, jalan kemanapun, sampai kita tinggal di rumah pun itu ketahuan dan dikenal orang bahwa kita adalah bagian dari pemerintah. Sehingga kesadaran ini harus membuat yang bersangkutan, sahabat-sahabat ini paham bahwa oh iya ya, saya ini dikenal orang pegawai A, pegawai instansi B, bagian dari pemerintah. Kalau saya berpakaian jelek, tentu orang melihat, kok negara nggak mengatur ya tentang pakaiannya, kok dia seenaknya aja pergi ke kantor, pakaiannya mau apa saja, sepatunya mau warna apa saja, mau rambutnya mau gimana-gimana. Anda pegawai negeri sipil, ataupun pegawai kontrak pemerintah atau ASN, atau pegawai swasta. Nah ini jadi PR. Nah, di kesempatan ini saya menggugah kesadaran Bapak Ibu sahabat-sahabat semua ASN bahwa sebagai aparatur sipil negara, mari yuk, citra kita udah banyak buruk. Kita mulai dengan satu, penampilan yang rapi. Rapi dilihat orang itu akan memperbaiki citra. Nanti beda lagi kita akan masuk ke sikap perilaku. Orang cantik, rapi, ganteng, terus orangnya bersih, pakaiannya sesuai dengan aturan, lalu senyumnya tulus, menawan, suaranya enak, perilakunya santun sama orang yang datang ke kantor kita. Masya Allah, Indonesia aman damai, nggak ada protes sama pemerintah. Kotak pelayanan itu nggak ada bahasa-bahasa negatif. Insya Allah akan positif semua. Ini PR buat kita semua. Nah, Pak Sandra, tadi kan sempat menyinggung soal sepatu dan model rambut nih Pak. Kalau sesuai aturan yang berlaku, apakah mengatur dari atasan, bawahan, atau sampai ke aksesoris yang digunakan? Serta tata rambut tersebut Pak Sandra. Gimana nih Pak? Baik, jadi dari yang saya pahami ya, mungkin ada hal yang mungkin saya nggak pahami semua. Tapi sepanjang saya coba mendalami perihal bagaimana kita memahami tentang tata pakaian yang ada di pemerintah, maka secara umum selalu itu diatur tentang atasan dan juga selalu ada ikutan bawahan, termasuk sepatu. Saya sudah mengajar kalau misalnya Kementerian Dalam Negeri ya itu mengatur secara detail, atasnya apa, warnanya apa, sampai sepatunya pun itu ada. Nah, memang jujur saya sudah ngajari beberapa kementerian lain, itu tidak ada yang atasannya sadar dengan gambar, bawahnya enggak, hanya mengatakan sepatu. Nah, jujur di dalam kurang lebih hampir 5 tahun belakang ini, memang banyak sekali agak sedikit rancu dalam hal penggunaan sepatu formal. Nah, ini ada yang sekarang, ini juga saya sedikit sharing lah atau menggugah sahabat-sahabat semua, bagaimana mix and match tadi.
bahwa kalau sudah diatur sepatunya sepatu formal, yuk pakai sepatu formal. Jangan sepatunya formal diatur, kok pakai sepatunya sepatu olahraga, sepatu kets, ataupun sepatu kets yang dihitamkan. Lah, itu masih agak enak di mata. Tapi kalau udah pakainya jas misalnya, ya PSL, pakaian sipil lengkap, lalu bawahnya pakai sepatu olahraga, sepatu kets, warnanya pun nggak hitam, Masya Allah, na'udzubillah, itu bikin sesuatu yang, itu jadi pertanyaan. Jujur, ini PR buat kita semua, memperbaiki penampilan. Nah ini catatan-catatan penting untuk kita sadari. Protes pasti banyak, Pak, saya lebih nyaman pakai sepatu olahraga, pejabat publik ada pakai sepatu olahraga. Pertanyaan saya begini, apakah Bapak Ibu mengikuti pejabat publik yang misalnya berpakaian skets atau mengikuti aturan negara? Ini penting. Kita semua adalah aparatur sipilnya negara. Nah itu penting, bukan aparatur sipil anak buah pejabat. Nah ini penting sekali untuk kita kembalikan. Saya adalah aparatur sipil negara, maka saya harus patuh kepada semua hal yang diatur oleh negara dan pemerintah. Nah kalau kita mengikuti oknum 1, 2, dan sebagainya, itu nggak jadi patokan. Harus yang kita patokan adalah aturan yang tertulis di negara ini. Nah itu mungkin jadi bahan diskusi yang menarik. Tetapi saya yakin teman-teman, Bapak, Ibu, sahabat SN, itu akan pasti menyadari kembali, oh iya ya, mungkin karena pengen saya aja, ternyata aturannya begini. Bayangkan saja, yang paling kecil perihal berpakaian, ini Mas Aswar kita bahas. Coba bayangkan pegawai yang hari Senin kita pindah ke Pemda atau di LAN misalnya. Di LAN itu misalnya harusnya pakai baju putih di hari tertentu. Atau di Pemda itu hari Senin Selasa pakai keki, upacara atau apel. Lalu bajunya sudah diatur suatu warna, lalu macam-macam warna di hari itu. Kira-kira aneh nggak? Iya. Nah ada asumsi dasar. Buat sahabat ASN semua, Mas Aswar, ya siapapun yang mendengarkan atau melihat video kita ini, filosofi berpakaian, kenapa sih pegawai negeri ataupun ASN itu perlu disamakan bajunya? Satu, agar tidak ada perbedaan mencolok. Kalau baju pegawai negara, pegawai negeri itu beda-beda, orang akan pakai baju mahal ke kantor. Kalau bisa pakai ada baju Louis Vuitton, merek terkenal yang paling mahal, itu kecenderungan manusia, itu pasti pengen yang terbaik, termahal, yang tidak ada temennya. Tetapi kenapa negara mengatur seragam? Agar kita semua satu, agar kita semua sama kedudukannya, sama pakaiannya, sehingga insya Allah pola pikir kita dalam memberikan pelayanan tidak ada rasa berbeda. Satu tujuannya membantu negara, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang kita layani. Ini penting sekali. Jadi filosofi berpakaian itu adalah menyamakan semua orang dalam satu bentuk seragam agar sama, tidak ada perbedaan. Tidak ada nanti kalau dibebaskan pakai merek apa saja, itu bajunya merek-merek. Satu hal yang paling, dan ini fakta, saya pernah kerja di Pemda kurang lebih berapa tahun. Baju warna keki saja itu tergantung, lihat kainnya, ada kain yang mahal, kain murah. Makanya peraturan di Kementerian Dalam Negeri mengatur itu ada warna kainnya seperti ini. Malah sekarang itu sudah ada jenis kainnya, ini nomor seri kainnya apa biar apa, ya sudah sama kainnya, nggak ada beda-beda. Kasihan tuh yang honor, bajunya warnanya sama keki, tapi blutak warnanya. Yang pejabat ini. Nah mungkin kalau dari sisi jahitan itu mungkin bisa, tetapi dari warna insya Allah itu juga akan menjadi penentu kesamaan, dan kesamaan itu membuat kita rasanya sama, tidak ada perbedaan sebagai aparatur sipil negara. Itu penting. Menarik Pak, yang saya dengarkan tadi, jadi ada poin keadilan di situ ya Pak Sandra ya? Ya, pemerataan, adil, merata, rasa kita satu sebagai aparatur sipil negara. Ini penting sekali nih, penting banget. Karena kita udah banyak nggak bersatu sekarang. Jadi kalau pakaiannya sudah dipisah, itu bisa berpisah juga. Ini pernyataan saya ini bisa kontradiksi di beberapa kementerian lembaga. Alhamdulillah, saya sudah mengajar hampir seluruh kementerian ataupun perwakilan kementerian di seluruh Republik Indonesia. Alhamdulillah. Dan itu membuat saya harus menyampaikan saja yang sebenar-benarnya, seluruh-seluruhnya untuk aturan yang dibuat oleh masing-masing kementerian lembaga nanti itu kembali kepada masing-masing kementerian lembaga. Itu dari saya. Saya ada pertanyaan sedikit nih Pak Sandra. Kalau untuk wanita seperti apa? Apakah dia menggunakan celana panjang? Itu termasuk formal atau tidak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat penting. Jadi untuk wanita sebenarnya sama. Peraturan tentang penggunaan celana panjang ataupun rok atau rok pendek
itu sudah diatur dikembalikan ke masing-masing kementerian lembaga. Jadi di Kepres 71 tahun 2018 itu ada aturan-aturan, dan di dalamnya juga itu ada tentang bagaimana pengaturan-pengaturan di masing-masing instansi. Di beberapa pasalnya ada pasal yang mengatakan setiap kementerian lembaga dapat mengatur tentang pakaiannya masing-masing. Nah, dari dasar itulah akhirnya kementerian lembaga itu sudah bisa mengatur sendiri seperti apa bentuk dan syarat ataupun jenis-jenis pakaian ataupun atasan dan bawahan yang diatur. Kembali kepada rok ataupun celana panjang. Jadi kalau dari kacamata saya itu tergantung pada pengaturan seragam yang akan dipakai. Memang dari sisi keamanan, memang celana panjang itu jauh aman bagi wanita. Hanya kalau kita berbicara real ya, bagaimana penggunaan celana itu, satu tentu bagi wanita tidak terlalu ketat ya. Oke. Celana standar, tetapi tidak sangat-sangat ketat. Yang kedua adalah tentu ini selalu saya sampaikan di kelas saya. Kiranya semua sahabat saya, saudara saya wanita Indonesia itu menggunakan short di dalam. Jadi tidak pakai celana panjang, itu langsung di dalamnya hanya pakai underwear atau celana dalam. Itu maaf kata itu bisa berbentuk ya pada saat shapingnya ataupun lekuknya terlalu ketat. Nah, ini kita bahas agak teknis. Tapi kalau pakai short panjang, yang kedua jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, maaf kata, misalnya mungkin celananya robek sesuatu pada saat dinas, tentu masih ada short di dalam. Nah, short ini atau celana pendek dalaman ini juga berlaku pada saudara saya wanita Indonesia yang pakai rok baik pendek maupun rok panjang, karena kita tidak pernah tahu. Ini standar. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang pernah ikut kelas saya selalu ingatkan, semua wanita baik pakai rok maupun celana panjang itu wajib menggunakan short atau celana dalaman pendek di dalamnya. Untuk apa? Untuk keamanan dan kenyamanannya juga. Memang ada itu panas, ya udah silahkan cari yang nyaman. Tetapi intinya adalah untuk menjaga keamanan saudara-saudara kita yang wanita agar tidak mendapatkan dan sebagainya. Karena negara kita lihat orang pakaian ketat yang begitu itu bisa catcall atau siulan ya, itu bisa digodain dan sebagainya. Nah, dari sisi celana memang kalau berpakaian semestinya pakaiannya itu kalau pakai celana bagi saudara kita yang wanita, ASN wanita, maka rok itu bajunya itu harus agak lebih panjang. Nah, ini perlu penting untuk kita sama-sama sadari dan menyadarkan ASN kita di kantor. Secara kasat mata itu gampang dilihat. Kalau pakai celana panjang wanita, maka bajunya harus panjang, menutup bokong. Aturannya itu ada tuh. Biasanya saya pakai seperti posisi siap. Jadi kalau kita siap berdiri ya, tangan kita siap diukur di samping, maka panjang tangan kita di samping ini ujungnya itu akan menutup lingkaran bokong. Apabila wanita menggunakan celana panjang, maka bajunya harus agak panjang menutup bokongnya. Tapi kalau menggunakan rok ataupun panjang maupun pendek, bajunya itu boleh agak sedikit naik atau di atas atau pertengahan bokong. Lebih aman memang di bawah bokong. Tapi kalau misalnya menggunakan rok sama rok panjang maupun pendek, maka itu boleh agak naik di atas bokong. Kenapa? Belahan pahanya tidak kelihatan. Nah, ini. Jadi sebaiknya bajunya panjang menutup bokongnya. Kenapa? Karena belahan pahanya itulah yang menstimulasi buat lawan jenis. Kita bisa berbicara dan berdebat tentang kok gitu sih Pak? Enggak, memang seperti itu. Ini kita berbicara tentang Pak, kenapa harus menjaga? Iya, karena penciptaan pria dan wanita secara psikologi, secara fisik itu berbeda. Dan pria itu visual, wanita tidak. Jadi visual apabila dimunculkan di pria itu bisa menciptakan image-image yang lain-lain. Sedangkan apabila kita sudah menjaga, menghindari, tentu itu membatasi ruang pikiran pria yang dalam ini secara kodrati ya itu memang berbeda dengan wanita. Nah, ini sedikit catatan. Karena rasa cinta saya kepada bangsa saya, kepada saudara-saudari wanita Indonesia, ayo saya selalu mengingatkan, jaga diri saudaraku semua, jangan sampai mengundang dunia persilatan itu di kelas saya. Itu penting sekali ya. Saya nggak rela kalau orang lain, teman-teman saudara saya semua lihat bagaimana orang asing kok pendek-pendek dan itu udah mengikut aturan tentang pakaian rok pendek wanita itu di bawah lutut.
Sekarang sudah di atas lutut, sehingga pada saat berduduk, angkat kaki sedikit, wah bahaya. Ya, ini catatan nih. Mungkin teman-teman yang mendengarkan rekaman ini atau menonton video ini fakta. Sedangkan aturan untuk rok itu adalah di bawah lutut, bukan di atas lutut. Nah, inilah infiltrasi budaya asing harus kita lawan. Dengan aturan yang sudah dibuat oleh negara, mari kita patuhi dan ditambahkan dengan pengaman-pengaman diri sendiri. Nah, itu bawahan tuh. Belum atasan kita bahas. Baik, Pak Sandra. Tadi disebutkan tentang adanya potensi catcall dan lain sebagainya. Itu salah satu tujuannya ya Pak, ternyata menghindari dampak negatif saat kita melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Oke, terima kasih banyak Pak Sandra sudah bergabung dan berbincang-bincang di ASN Talk Series, seri ASN Personal Branding. Itu ya, ternyata sebagai ASN ada tata caranya dalam berpakaian. Saya pikir cuma sepak bola yang ada aturan, ternyata berpakaian juga ternyata rumit aturannya. Terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, ada hal yang kurang berkenan dari saya. Mohon dimaafkan. Sukses buat ibu bapak semua dan sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Oke, sobat ASN semua yang kece-kece, semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Don't imagine, let's talk about it. Saya Azwar. Saya Witra. Dan saya Harta. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.